kondisi real masyarakat gambut itu sebenarnya bukan lagi berdampingan ya, karena memang mereka hidup di lahan gambut itu. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa gambut itu bagian dari hidup mereka. Ya, sekarang kami berada di kawasan PT NSP atau juga disebut PT Sempurna. Dan ini kita berada di lahan yang sudah siap ditebang, sehingga tidak nampak lagi satu pokok kecil pun yang hidup di sini. Di sini ada kanal yang airnya terus mengalir. Ini mengakibatkan lahan gambut di sini jadi kekeringan, dan ini akan merusak tanaman masyarakat dan juga sangat rawan dengan api. Seperti ini Pak kan. Nah ini kan kering nih kan. Kalau waktu dulu nih ini tak mudah Pak, tak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kering. Nah, kayak debu ya. Kekeringan ini apabila terkena api Pak, ini dia bisa menyimpan api di dalam gambut nih. Saat ini kita bisa katakan bahwa kondisinya sudah sangat kritis dan rusak. Karena dari data yang kita miliki, dari 4,4 juta hektar lahan gambut di Riau itu hanya tersisa kurang dari 1 juta. Kering, gersang, dan berdebu. Itulah pemandangan yang tersaji di lahan yang dikelola PT Nasional Sagu Prima atau PT NSP. PT NSP adalah anak dari PT Sampurna Agro Tbk yang memiliki izin konsesi perkebunan seluas 21.418 hektar dari Menteri Kehutanan pada tahun 2009. Seluruh pohon di lahan tersebut ditebang untuk ditanami pohon sagu. Kanal-kanal dibangun perusahaan sebagai jalur transportasi dan pembatas antar blok. Desa Lukun di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan PT NSP. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kepulauan terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Masyarakat di Desa Lukun memiliki kearifan lokal dalam mengelola gambut. Sebagai tapal batas antar kebun, masyarakat menggunakan perigi, bukan kanal yang dibentuk oleh perusahaan. Perigi dibuat dengan lebar sekitar 1 meter dan kedalaman tidak lebih dari 1 meter. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahan gambut menjadi kering. Memang di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, hampir di setiap pulau berdiri suatu perusahaan HTI. Ada yang HTI-nya HTI Akasia, ada juga HTI Sagu. Baik perusahaan HTI Sagu maupun juga HTI Akasia, mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen water itu. Tidak ada satupun perusahaan yang langsung membuka atau melepas airnya ke laut. Walaupun ada yang dikatakan mereka bahwa ada ekohidro atau water management yang mereka terapkan, kemudian ada kanal blocking sudah mereka lakukan, tapi sesungguhnya itu sangat tidak menguntungkan untuk masyarakat yang berada di sekitar area konsesi. Karena logikanya kanalisasi memang membuat gambut itu kering, dan itu bukan hanya sebatas di areal konsesi tapi sampai ke lahan kelola masyarakat. Tanah Desa Lukun telah menjadi korban dari kanalisasi yang dilakukan perusahaan. Desa Lukun memiliki ciri khas dengan tanahnya merupakan tanah gambut.
Sepanjang tahun, masyarakat di Desa Lukun belum pernah kekurangan air. Tapi kini, dengan adanya kanal yang dibuat oleh perusahaan, masyarakat harus mengalami kekeringan dan kesulitan air. Tanah gambut yang sebelumnya sangat lembab pun menjadi kering seperti debu. Ini dampaknya bukan hanya sekedar wilayah perbatasan perkebunan masyarakat, tapi menjalar ke kampung. Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti justru sangat ketakutan wilayahnya itu menjadi kering. Nah, tetapi memang kita tidak memungkiri adanya kegiatan-kegiatan yang kurang selaras, yaitu adanya pembukaan lahan yang mungkin terlalu besar, kemudian juga ada parit-parit yang langsung menuju ke laut. Ini menjadi penyebab meningkatnya atau cepatnya proses pengeringan daratan. Gambut merupakan jenis tanah yang unik karena terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang telah mati. Sisa tanaman tersebut ada yang telah melapuk dan ada pula yang belum. Tanah gambut dapat menyerap air hingga 1.300% dari berat keringnya. Keberadaan kanal-kanal telah merusak ekosistem gambut. Berita buruknya, tanah gambut memiliki sifat mengering tidak balik, karena tanah-tanah gambut yang telah dikeringkan tidak mungkin lagi untuk menyerap air, walaupun dibasahi. Pengetahuan itulah yang sebenarnya menuntut masyarakat hidup lestari dengan tanah gambut. Melalui kearifan lokal, masyarakat hanya menanam tanaman yang dapat hidup di tanah gambut tanpa merusak. Mereka menganggap bahwa gambut itu bagian dari hidup mereka, sehingga dari situ ada kehati-hatian dalam mengelola itu. Misalnya dengan menanam komoditas yang memang itu keberadaannya di lahan gambut dari dulu, seperti misalnya sagu dan karet itu. Kalau tanah gambut ini itu sangat cocok sekali dengan membudidayakan sagu. Makanya kami membuat kebun rumbia di sini, kebun sagu, itu tanpa membuat kanalisasi. Sedangkan sagu ini memang tidak boleh, betul, tak ada air. Kalau tak ada air itu pertumbuhannya sangat kerdil, betul. Kebun sagu ini kan tidak semestinya kayu-kayu ini dipotong habis. Karena yang pertama sekali kita menjaga kondisi air. Karena sagu sangat membutuhkan air dan lahan gambut. Jadi kayu ini kalau istilah dalam bahasa orang tua kita namanya biar ada persaingan atau dinaungi ya. Supaya tidak terlalu panas, dinaungi sehingga pertumbuhan batangnya jadi merah. Dan ini namanya kelopak. Ini akan mengandungi air. Akan mengandungi air. Seandainya dia terlalu panas, kain akan kering. Pokoknya kami waktu itu tanam di tanah hitam, ini kan tanah merah namanya. Itu ditanam, pokoknya airnya cukup, memuaskan, itu sagunya hidup terus, bisa hidup. Tidak pengaruh kepada tanah gambut. Kami waktu itu kurang memahami, baru sekarang ini. Tidak ada komoditas lain, apalagi yang merupakan bahan pangan, itu mampu hidup di wilayah-wilayah yang tergenang. Tetapi tidak demikian dengan sagu. Sagu ini justru sangat baik, ramah dengan kondisi yang tergenang itu. Tanah gambut di Desa Lukun sangat ideal untuk budidaya sagu. Gambut menyimpan cadangan air yang cukup, sehingga pertumbuhan rumbia tidak mengenal istirahat. Pola hidup tanaman sagu berlanjut turun-temurun, bagaikan pokok pisang yang tunasnya telah tumbuh sebelum induknya ditebang. Akhirnya, tanaman sagu menjadi tanaman yang bisa diwariskan turun-temurun. Walaupun terkenal dengan kualitas terbaik, mayoritas masyarakat masih menjual tual-tual sagu kepada kilang, bukan mengolahnya sendiri. Di Desa Lukun hal tersebut juga terjadi.
Tapi lain halnya di Desa Sungai Tohor, masih di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Bapak Nungmil menjadi inspirasi bagi masyarakat dengan membuat mesin manual maupun semi otomatis yang membuat masyarakat dapat mengolah sagu mereka sendiri. Sebelum tahun 95 itu kami di sini tidak ada kilang sagu. Tidak ada kilang itu kami tual-tual sagu kami atau batang rubiah kami itu diijon dengan China semua. Harga murah sekali. Makanya kami coba membuat tahun 95 kami coba untuk membuat kilang sagu ini. Itu keuntungannya lebih besar daripada kita jual batang atau jual tual dengan orang. Jadi masyarakat sini dulunya diijon, sekarang tidak lagi, sudah lepas daripada itu. Geliat kecil ekonomi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di Desa Sungai Tohor tanpa disadari turut berpartisipasi menjadi motor penggerak ekonomi bangsa. Sagu dari Kepulauan Meranti telah diekspor ke Jepang, Thailand, hingga Singapura. Sementara mie sagu telah menjadi kuliner khas dari Kepulauan Meranti. Usaha-usaha untuk berjuang hidup yang dilakukan masyarakat di Desa Lukun dan Desa Sungai Tohor juga adalah cara membentuk karakter Indonesia. Tebing Tinggi Timur ini merupakan pulau gambut sebenarnya. 90% dari kawasannya itu adalah kawasan gambut. Nah sebenarnya kalau ini terus dipaksakan untuk dijadikan areal konsesi, pertama berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang berada di Tebing Tinggi Timur, baik itu Lukun maupun Sungai Tohor. Kemudian juga akan berdampak misalnya bagaimana ancaman terhadap tenggelamnya Pulau Tebing Tinggi Timur ini. Masalah besar bagi kabupaten ini adalah adanya abrasi pantai yang demikian hebatnya. Setiap tahun kita bisa kehilangan 15 meter. Nah, terutama wilayah Pulau Rangsang yang berhadapan dengan Selat Malaka. Tetapi sampai dengan sejauh ini, belum ada dukungan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi untuk membantu kabupaten ini dalam menyelesaikan abrasi. Saat ini, masyarakat di Desa Lukun dan Sungai Tohor menghadapi masalah yang sama, yaitu menurunnya kualitas sagu dan karet hasil sadapan mereka. Dengan mengeringnya lahan gambut, sagu tumbuh pendek-pendek, karet berkurang. Sementara tanah-tanah gambut yang mengering mulai turun permukaan tanahnya. Dalam beberapa tahun ke depan, bila tidak diatasi, maka bukan masyarakat Meranti yang kehilangan tempat tinggalnya, tapi kita yang akan kehilangan Indonesia. Apakah masyarakat dan pemerintah akan membiarkan ini terjadi? Membiarkan Indonesia hilang di telan kerakusan? Dengan kita memelihara air, bagus air itu untuk tanaman kita dan juga untuk kita. Jadi sudah barang tentu kalau orang tidak mempunyai kebun sagu, maka dia akan sesuka hati ya. Nah, ketika kita berada di dalam kebun-kebun sagu, kita terasa nyaman, sejuk. Berarti sagu salah satu juga memberi energi kesejukan bagi kehidupan kita. Di tebing tinggi kota sagu Pulau Meranti, selatlah panjang di tebing tinggi kota sagu Pulau Meranti. Adatlah Riau kita junjung tinggi, adatlah asing kita hormati, adat Riau kita junjung tinggi.